Sumatera tidak berubah dalam semalam. Pulau itu berubah karena ribuan hari penggundulan yang berjalan perlahan, sunyi, dan sangat efektif. Bukan oleh satu orang, bukan oleh satu perusahaan, tetapi oleh sebuah mesin besar yang bernama industri sawit. Sebuah jaringan yang sudah merayap jauh sebelum Indonesia sibuk berbicara tentang pembangunan berkelanjutan. Setiap batang kayu yang tumbang adalah hasil dari serangkaian kebijakan panjang yang dibiarkan bekerja tanpa rem. Daerah-daerah yang kini tenggelam oleh banjir, dulunya adalah hamparan hutan yang mampu menyerap air tanpa kesulitan, menjaga aliran sungai tetap stabil, dan mengunci tanah seperti rangka baja menopang bangunan. Hutan-hutan itu tidak pernah membutuhkan BNPB, sirine darurat, atau posko pengungsian. Alam sudah menyelesaikan semuanya dengan keseimbangan yang bertahan ribuan tahun. Namun hari ini, struktur itu runtuh. Bukan karena hujan yang tiba-tiba lebih brutal, bukan karena alam berubah jadi liar, tetapi karena industri yang diberi kursi terhormat dalam kekuasaan telah menghancurkan fondasi ekologi yang menjadi penyangga Sumatera sejak lama. Pembukaan lahan sawit selalu dimulai dengan pola yang sama. Buka akses jalan, keluarkan kayu bernilai tinggi, bakar sisanya, pasang kanal, keringkan gambut, ratakan bukit, dan tanam sawit tanpa jeda. Tidak diperhitungkan berapa desa yang akan kebanjiran, berapa aliran air yang berubah arah, atau berapa banyak cadangan karbon yang hilang. Selama kebun itu menghasilkan keuntungan, peta dapat dirancang ulang sesuka hati. Itulah sebabnya, banjir dan longsor hari ini bukan kejutan. Ini bukan bencana alam, ini adalah produk final dari proyek panjang yang sudah lama berjalan dan terus dilegalkan. Dalam pembahasan tentang sawit, seringkali publik diarahkan membayangkan petani kecil yang mengelola 2 hektar kebun, padahal realitasnya sangat berbeda. Industri ini dikuasai oleh kerajaan-kerajaan agroindustri yang luas konsensinya bisa lebih besar daripada kabupaten. Nama-nama mereka bukan rahasia. Media arus utama sudah menuliskannya berkali-kali. Sinarmas atau Golden Agri Resources, Salim Group, Wilmar International, Musim Mas Group, Royal Golden Eagle, Astra Agro Lestari, hingga DSN Group. Semuanya adalah raksasa yang bukan hanya memiliki kebun, tetapi juga pabrik, kilang, kapal, jaringan logistik, dan jalur perdagangan internasional. Di Sumatera, sebagian besar wilayah yang kini kerap terendam banjir berada tidak jauh dari konsensi-konsensi besar ini, yang telah mengubah bentang hutan menjadi hamparan monokultur sejauh mata memandang. Industri ini memang beroperasi dengan izin, dan legalitas itu tidak dapat dibantah. Tetapi legal bukan berarti bebas dari dampak. Legal tidak menghapus jejak kerusakan yang ditinggalkan. Meski pembukaan lahan tidak memicu banjir dalam semalam, deforestasi skala besar, kanal-kanal gambut, dan perataan bukit telah merontokkan daya tahan alam Sumatera terhadap curah hujan ekstrim. Ketika hutan hilang, banjir datang. Ketika tanah kehilangan penahan, longsor mengikuti. Ketika sungai dipersempit, desa-desa menjadi mangsa air. Perusahaan-perusahaan ini bukan sekedar pemain industri, mereka adalah arsitek bentang alam baru Sumatera. Namun industri sawit tidak bergerak sendirian. Ia berjalan bersama jejaring kekuasaan yang membuat setiap ekspansinya hampir mustahil dihentikan. Di internet, bertebaran daftar nama tokoh yang dikaitkan dengan konsensi sawit, pemilik grup raksasa, konglomerat yang masuk daftar orang kaya, perusahaan keluarga elit, jaringan yang terhubung dengan politik, hingga figur Orde Baru yang membangun kerajaan bisnisnya dari masa ke masa. Ekspansi sawit terjadi melalui revisi tata ruang, penerbitan HGU yang kabur, perubahan fungsi kawasan gambut, atau pemecahan konsensi menjadi puluhan entitas kecil untuk menghindari batas luasan. Ada pula perusahaan yang menggeser batas hutan produksi dan hutan lindung dengan permainan dokumen administrasi. Ini bukan teori konspirasi, ini adalah cara kerja industri yang dipelihara dan dilindungi oleh kekuasaan. Ketika sebuah perusahaan menguasai ratusan ribu hektar lahan, mereka bukan hanya menguasai kebun, mereka mengendalikan aliran sungai, topografi daerah, jalur distribusi, bahkan akses satu-satunya ke desa-desa sekitar. Ketika bencana datang, mereka tetap aman, legal, dan jauh dari dampak langsung. Inilah ironi terbesar, mereka yang paling mengubah wajah Sumatera, justru yang paling tidak tersentuh oleh akibatnya. Dalam lingkar kekuasaan, muncul satu figur yang berada tepat di tengah pusaran, yaitu Presiden Prabowo. Ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut, deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon. Di satu sisi, ia tampil sebagai pemimpin yang menekankan pentingnya menjaga hutan, berbicara tentang kelestarian, dan mengulangi narasi bahwa pembangunan harus berkelanjutan. Tetapi di sisi lain, sawit tetap dielus sebagai komoditas kebanggaan bangsa, dijual sebagai penyelamat ekonomi, dan dibingkai sebagai ikon kemakmuran rakyat. Dua wajah ini tidak muncul karena kebingungan. Keduanya adalah konsekuensi dari kebutuhan politik dan tekanan oligarki yang menguasai industri sawit. Sawit bukan sekedar tanaman, ia adalah instrumen kekuasaan. Setiap hektarnya adalah suara politik, aliran dana, dan hubungan timbal balik antara elit dan pemilik modal. Maka dalam setiap pidato Prabowo tentang sawit, selalu ada 2 audiens yang sedang ia layani sekaligus, yaitu publik yang ingin diyakinkan bahwa pemerintah peduli lingkungan dan oligarki sawit yang mendanai sebagian besar mesin politik nasional. Narasi publik yang diangkat adalah bahwa
Sawit adalah pahlawan ekonomi, yaitu komoditas yang membuka lapangan kerja, menolong petani kecil, dan menjaga neraca ekspor. Tetapi narasi ini sejatinya adalah perisai politik dengan memposisikan sawit sebagai pahlawan. Kritik terhadap ekspansi lahan otomatis ditolak karena dianggap mengganggu penopang ekonomi nasional. Semua kritik diarahkan kepada oknum-oknum kecil, bukan pada struktur industri. Semua bencana kembali disebut akibat cuaca ekstrim, bukan hasil pembabatan hutan. Prabowo berbicara seolah sawit adalah roda ekonomi rakyat, padahal struktur industri ini dikuasai oleh sekelompok kecil perusahaan raksasa. Narasi kedua, yang hanya ditujukan untuk lingkaran elit, adalah sawit sebagai mesin politik. Industri ini mengalirkan dana, menggerakkan partai, dan menjadi tulang punggung dari simbiosis gelap antara kekuasaan dan modal. Tidak ada presiden yang benar-benar bisa memutus ketergantungan ini. Hubungan antara istana dan oligarki sawit bukan hubungan pengawasan, tetapi hubungan kebutuhan timbal balik. Selama sawit dilindungi, stabilitas ekonomi dan politik akan terjaga. Inilah sebabnya, tidak pernah ada tindakan keras terhadap ekspansi sawit, meski kerusakan ekologis sudah mengancam puluhan juta orang di Sumatera dan Kalimantan. Kontradiksi dalam pernyataan Prabowo terlihat jelas. Hari ini dia berbicara bahwa sawit penting bagi ekonomi. Besok ia berbicara bahwa hutan harus dijaga. Lusanya ia kembali menegaskan bahwa sawit adalah komoditas strategis. Perlu kita tambah dalam silabus, dalam mata pelajaran juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita, benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan. Retorika yang berubah-ubah ini menciptakan ruang gelap di mana industri sawit dapat bergerak bebas tanpa batas yang jelas. Dalam logika politik, kontradiksi bukan kesalahan. Itu cara untuk menjaga dua kubu penting tetap puas. Tetapi kontradiksi ini membuat arah kebijakan negara menjadi kabur, memberi ruang improvisasi bagi perusahaan untuk terus memperluas konsensi tanpa resiko apapun. Di tengah ekspansi besar-besaran itu, media arus utama berkali-kali menampilkan nama-nama yang muncul dalam konsensi sawit. Ada juga figur-figur individu seperti Martua Sitorus yang terkait dengan Wilmar, Antoni Salim dari Salim Group, dan Sukanto Tanoto dari RGE. Selain itu, laporan media juga menyinggung keterkaitan perkebunan besar dengan keluarga cendana atau tokoh politik lain, membentuk gambaran bahwa industri ini sesungguhnya adalah ekosistem yang dihuni oleh nama-nama kelas berat. Masalah utama tidak berhenti pada perusahaan. Sisi paling gelap dari industri sawit adalah hubungan erat antara kebijakan negara dan kepentingan modal. Banyak kebijakan tata ruang yang ternyata memuluskan ekspansi sawit, bahkan di kawasan yang sudah lama dikategorikan rawan bencana. Ada regulasi yang mempermudah konversi hutan meskipun para ahli sudah memperingatkan dampaknya. Izin-izin tumpang tindih muncul karena celah regulasi atau permainan administratif. Dalam banyak kasus, perusahaan bisa mengantongi izin meskipun lahan itu sedang sengketa atau merupakan habitat penting. Dalam kondisi seperti itu, suara masyarakat lokal hampir selalu kalah. Mereka hanya menyaksikan wilayah mereka berubah dan baru merasakan dampaknya ketika tanah tidak lagi mampu menahan air. Bertahun-tahun sebelum daerah itu menjadi titik bencana, para peneliti dan lembaga lingkungan sudah mengirimkan peringatan. Mereka membuat laporan tentang penyusutan hutan, pengeringan gambut, dan kerusakan daerah tangkapan air. Semua ditulis dengan angka yang jelas, peta rinci, dan analisis ilmiah yang kuat. Tetapi dalam praktiknya, dokumen-dokumen itu jarang diangkat sebagai dasar keputusan. Mereka hanya menjadi arsip, tersimpan rapi tanpa pernah benar-benar dibaca atau dijadikan pertimbangan untuk menolak izin. Beberapa kajian lingkungan bahkan dibuat hanya sebagai formalitas, sekedar memenuhi syarat administratif tanpa riset lapangan yang memadai. Ada dokumen yang disetujui dalam waktu yang singkat, ada yang menyalin template proyek lain, dan ada yang lolos meski lokasinya jelas berada dalam zona berbahaya. Ketika kebijakan bergantung pada dokumen yang tidak dibaca, bencana hanyalah soal waktu. Hujan tinggal menjadi pemantik akhir bagi kerusakan yang sudah lama menunggu. Berbagai media independen telah lama mencatat bahwa penguasaan lahan terbesar di Indonesia bertumpu pada kelompok-kelompok usaha yang memiliki koneksi kuat ke dunia politik dan regulasi negara. Mereka tidak sekedar memegang izin, mereka mengendalikan ekosistem, menentukan apa yang boleh tumbuh dan apa yang harus dibersihkan. Ketika publik menyaksikan bencana hari ini, sesungguhnya mereka sedang melihat hasil dari keputusan yang dibuat bertahun-tahun lalu. Dalam situasi seperti ini, peringatan dari para pejuang lingkungan kerap tenggelam di tengah hiruk-pikuk narasi resmi. Shane Kalawit menjadi salah satu suara yang bertahan ketika banyak orang mengalihkan pandangan. Puluhan tahun ia berada di garis depan, menyaksikan hutan yang terus menghilang, jalur satwa terputus, dan konsensi baru dibuka termasuk di daerah yang seharusnya menjadi zona penyangga ekologis. Namun semakin jauh ia masuk ke wilayah yang dianggap sensitif, semakin banyak tekanan yang ia terima, mulai dari larangan akses, gangguan aktivitas, hingga isyarat halus yang jelas-jelas dimaksudkan untuk membungkamnya. Saya akan jujur,
Selama 27 tahun berjuang di Indonesia dengan Yayasan Kalawet, walaupun menjadi mitra dari Kementerian Kehutanan, kami selama ini cukup dicuekin oleh Kementerian Kehutanan, oleh Menteri Kehutanan sebelumnya. Jangankan hanya dicuekin, selama 9 tahun terakhir di masa jabatan Menteri yang sebelumnya, 9 tahun, kami tidak hanya dicuekin, kami ditekan, perizinan kami tidak diperpanjang. Dan bahkan kami dibatasi atau kami dilarang post di media sosial hal-hal yang tidak disukai oleh kementerian tentang konservasi. Shen melihat langsung bagaimana aktivitas destruktif tidak hanya merusak hutan, tetapi juga ingin memastikan kenyataan itu tidak pernah terdokumentasi. Fenomena ini memperjelas satu hal penting. Semakin besar nilai ekonomi sebuah kawasan, semakin kuat pula upaya untuk menjaga agar informasi tetap terkendali. Tekanan terhadap aktivis konservasi bukan sekedar reaksi spontan, tetapi bagian dari mekanisme yang sudah tertata, sebuah upaya mempertahankan lingkaran kepentingan yang tidak boleh diganggu. Ketika suara-suara kritis ditekan, publik kehilangan gambaran utuh mengenai siapa yang mengendalikan lahan dan bagaimana keputusan dibuat. Pada akhirnya, bencana tampak seperti musibah alami, padahal sejarah panjang yang sengaja disembunyikan dari percakapan publik. Perubahan narasi publik pun bergeser drastis. Setiap kali pejabat pusat datang ke lokasi bencana, masyarakat tidak lagi melihat kehadiran itu sebagai tanda kepedulian. Banyak warga melihat bahwa pejabat tidak sekedar meninjau pengungsi, melainkan mengamati kawasan sekitar, termasuk akses menuju perkebunan tertentu atau perubahan kontur tanah di area konsensi. Rumor-rumor pun berkembang. Apakah kedatangan itu murni untuk melihat dampak bencana atau ada agenda tersembunyi? Pola yang berulang memperkuat kecurigaan publik. Lokasi yang dikunjungi pejabat seringkali berada dekat wilayah konsensi besar, bukan wilayah terdampak parah. Ketika narasi resmi hanya memamerkan foto pejabat di posko pengungsian tanpa menyentuh isu peran perusahaan besar di sekitarnya, kepercayaan publik runtuh. Masyarakat mulai merasa bahwa negara tidak sepenuhnya berada di pihak mereka. Kecurigaan itu berubah menjadi persepsi kolektif bahwa ada kekuatan besar yang ingin melindungi kepentingan tertentu, bukan keselamatan rakyat. Pada titik ini, legitimasi negara perlahan terkikis. Karena warga melihat bahwa yang diselamatkan bukan mereka, melainkan kepentingan yang lebih besar dan lebih tersembunyi. Di tengah kerusakan itu, muncul satu sisi gelap yang terus berulang setelah setiap bencana besar, yaitu persoalan korupsi bantuan. Dari tahun ke tahun, beberapa laporan mengungkapkan praktik pencatutan bantuan, penggelembungan anggaran, hingga manipulasi data kerusakan. Barang bantuan sering tertahan di gudang, dana rekonstruksi terpotong sebelum tiba di lapangan, dan proyek pemulihan masih menyisakan tanda tanya bertahun-tahun kemudian. Bagi sebagian oknum, bencana justru membuka peluang baru. Mereka mengajukan anggaran tambahan, tetapi penyerapannya tidak pernah sepenuhnya sesuai tujuan. Akibatnya, masyarakat yang baru kehilangan rumah dan keluarga harus menanggung tragedi moral yang jauh lebih menyakitkan dibanding bencana alam itu sendiri. Ketidakpercayaan publik pun tumbuh, dan bersama itu muncul gelombang rumor yang menyelimuti setiap bencana. Melihat keseluruhan pola, penguasaan lahan yang terkonsentrasi, tekanan terhadap aktivis, operasi senyap, aliran dana gelap, dan korupsi bantuan, muncul pertanyaan yang selalu sama. Mengapa semua ini harus terjadi? Jawabannya sederhana sekaligus menyakitkan. Ketika keuntungan dari eksploitasi lahan mencapai angka yang luar biasa besar, ada dorongan kuat untuk mempertahankan sistem apa adanya. Bencana mungkin merugikan masyarakat, tetapi bagi sebagian pihak, bencana justru menghasilkan peluang baru. Ada proyek pemulihan, ada alokasi anggaran, dan ada konsensi yang kembali dibuka. Selama kekuasaan bertumpu pada keuntungan jangka panjang dari sistem ini, siklus kerusakan tidak akan berhenti dengan sendirinya. Di bawah reruntuhan pepohonan yang dulu menahan hujan dan menjaga sungai tetap tertata, kini menyisakan tanah yang menangis. Tanah yang kehilangan akar, air yang dulu mengalir stabil kini berubah ganas, dan masyarakat yang dulu hidup berdampingan dengan alam kini berhadapan dengan air dan lumpur. Tapi cerita ini belum usai. Jika kita memilih untuk menutup mata, bumi akan terus berbicara lewat banjir, longsor, dan air mata mereka yang kehilangan tempat untuk pulang. Namun jika kita mau mendengar, memperbaiki, dan menuntut akuntabilitas, kita bisa menulis ulang masa depan di mana kehancuran bukan warisan tetapi pelajaran. Karena pada akhirnya, menjaga alam bukan hanya soal pohon tumbuh, tapi soal keadilan untuk generasi yang akan datang.